Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarsih. 2. Saleh. 3. Heni R. 4. M. Iqbal. 5. Cynthia T. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 99,99% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas Nehemet menaklukkan Yerusalem. Perebutan kekuasaan yang terjadi di Kekaisaran Romawi atau Bizantium menyebabkan terjadinya perang saudara. Kaisar Romawi atau Bizantium, Maurice, digulingkan oleh Phocas dan menyebabkan terjadinya perang saudara. Phocas kemudian digulingkan oleh Heraklius, dan pada tahun 610 Masehi Heraklius dinobatkan sebagai Kaisar Romawi atau Bizantium. Situasi dan kondisi Kekaisaran Romawi atau Bizantium yang penuh kekacauan akibat terjadinya perang saudara dimanfaatkan oleh musuh bebuyutannya di timur, yakni Kerajaan Sassanid Persia. Penguasa Sassanid Persia, yakni Raja Khosrow atau Khosrow kedua, memerintahkan pasukannya untuk merebut berbagai wilayah kekuasaan Romawi di Timur Tengah seperti Syria, Palestina, hingga Mesir. Seperti yang sering dijelaskan di video channel ini sebelumnya, disebutkan Kerajaan Sassanid Persia memiliki kerajaan bawahan, yakni Kerajaan Lahmid. Disebut Lahmid karena wilayah ini dihuni oleh orang-orang keturunan Semit, baik orang Arab dari keturunan Ismail maupun orang-orang Yahudi dari keturunan Ishak. Keturunan Ismail dan orang-orang Yahudi terusir dari tanah kelahirannya setelah pemberontakan mereka melawan penguasa Romawi mengalami kegagalan. Di mata penguasa Romawi, orang-orang Semit, baik orang-orang Arab maupun orang Yahudi, harus dihancurkan. Bangsa Yahudi setidaknya terlibat dua pemberontakan besar melawan kekuasaan Romawi, yakni pada tahun 70 Masehi dan tahun 132 hingga 135 Masehi. Simbol kebanggaan bangsa Yahudi, yakni Bait Allah Yerusalem, pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Bangsa Yahudi kembali melancarkan pemberontakan yang kedua
pada tahun 132 hingga 135 Masehi dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Pemberontakan ini juga didukung oleh orang-orang keturunan Nebayot atau bangsa Nabatea yang berada di Yordania. Simon Bar Kokhba dianggap sebagai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi dalam Perjanjian Lama atau dalam Tanakh. Namun, pemberontakan besar ini pun berakhir dengan kekalahan bangsa Yahudi. Ratusan ribu pasukan Yahudi dibantai oleh Romawi, sedangkan yang masih hidup dideportasi dan dijual oleh pasukan Romawi sebagai budak. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nabatea dijual sebagai budak ke Persia. Akibat kekalahan inilah bangsa Yahudi mengalami diaspora atau tersebar ke segala penjuru dunia, dan baru pada abad ke-20 mereka melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara Israel modern yang disebut Zionisme. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nabatea yang dijadikan budak dan dijual kepada Persia ini kemudian disebut sebagai bangsa Lahmid. Disebut bangsa Lahmid karena baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nabatea termasuk rumpun Semit. Mereka tinggal di wilayah Mesopotamia atau Babilonia atau sekarang disebut Irak. Bangsa Lahmid menjadi bawahan atau tunduk pada kekuasaan Sasanid Persia dan menjadi ujung tombak melawan Romawi. Bangsa Lahmid setelah masuk Islam menyebut diri sebagai bangsa Arab. Makanya orang-orang Arab Islam mengklaim sebagai keturunan Ibrahim atau Abraham dan Ismail, karena mereka berasal dari keturunan bangsa Lahmid. Setelah penggulingan penguasa atau gubernur Lahmid terakhir, yakni Al-Numan ketiga Ibn Al-Mundir pada tahun 602 Masehi, maka wilayah Lahmid langsung berada di bawah kekuasaan Sasanid Persia. Al-Numan ketiga Ibn Al-Mundir didepak dari kekuasaan karena ia masuk Kristen sehingga dianggap membahayakan kekuasaan Raja Khosrow kedua. Bagaimanapun, Raja Khosrow kedua yang beragama Zoroaster melihat Al-Numan III Ibn Al-Mundir yang berpindah agama menjadi orang Kristen dianggap sebagai pengkhianat. Al-Numan III Ibn Al-Mundir bersahabat dengan penguasa Romawi. Padahal Romawi atau Bizantium adalah musuh bebuyutan Sasanid Persia. Setelah berhasil menyingkirkan Al-Numan ketiga Ibn Al-Mundir dengan cara diracun, maka penguasa Sasanid Persia, Raja Khosrow kedua, pada tahun 614 Masehi mengangkat seorang anak muda menjadi gubernur Lahmid bernama Iyas ibn Qabsah. Iyas ibn Qabsah atau yang kemudian diberi gelar Nehemeth dalam catatan Yahudi disebut dengan nama Nehemia bin Husiel kedua.
Nehemia bin Hushiel kedua ini adalah putra dari Nehemia bin Hushiel pertama yang menjadi gubernur Lahmid hingga tahun 608 Masehi. Nehemia bin Hushiel juga disebut Al-Numan III Ibn Al-Mundir. Nehemia bin Hushiel atau Al-Numan ketiga Ibn Al-Mundir adalah exilarch atau pemimpin di tanah pembuangan yang ke-35. Sedangkan Iyas Ibn Kabsha atau Nehemia bin Hushiel kedua adalah pemimpin di tanah pembuangan yang ke-36. Irak atau Mesopotamia atau Babilonia disebut tanah pembuangan karena Romawi atau Bizantium mendeportasi atau membuang orang-orang Yahudi dan Nabatea ke Irak. Lalu mereka disebut sebagai bangsa Lahmid. Bangsa Lahmid di Irak kemudian dikenal sebagai bangsa Arab. Panglima pasukan Sasanid Persia, yakni Jenderal Syahbaras, memanfaatkan situasi dan kondisi di Romawi atau Bizantium yang sedang melemah akibat perang saudara. Pasukan Sasanid Persia mengerahkan pasukan kerajaan Lahmid yang dipimpin Iyas Ibn Kabsha atau Nehemia bin Hushiel kedua atau yang kelak kemudian diberikan gelar Muhammad, menyerbu Syria hingga Yerusalem antara tahun 613 hingga 614 Masehi. Kota-kota Romawi di Syria seperti Damaskus, Aleppo, Emesa, Homs jatuh ke tangan pasukan Sasanid Persia dan Lahmid. Orang-orang Kristen Romawi dibantai secara brutal oleh pasukan Sasanid Persia, Yahudi dan Arab atau orang-orang Lahmid. Setelah mengepung Yerusalem selama 3 minggu, sekitar 57 hingga 66.000 orang Kristen dibantai secara brutal oleh gabungan pasukan Persia, Yahudi, dan Arab. Sebanyak 35.000 orang ditangkap dan dijadikan budak, termasuk Uskup Agung atau Patriark Yerusalem bernama Zakarias. Banyak gereja di Tanah Suci dan di sekitarnya dibakar, termasuk diantaranya Gereja Makam Kudus Yerusalem atau The Holy Sepulchre. Pasukan Sasanid Persia kemudian menjarah benda-benda suci dan religi yang tersimpan di Gereja Makam Kudus Yerusalem, seperti salib suci atau kayu salib untuk menyalib Yesus Kristus, tombak suci atau tombak yang menikam lambung Yesus Kristus pada saat disalib, bunga karang yakni alat untuk memberikan minuman Yesus waktu disalib, dan lukisan Bunda Maria yang menggendong bayi atau kanak-kanak Yesus
yang dilukis oleh Lukas, sang penulis Injil. Benda-benda suci dan relikui dirampas dan dijarah serta dibawa ke ibu kota Sasanid Persia, yakni Tesipon atau sekarang disebut Baghdad yang terletak di Irak. Bagi orang-orang Kristen, kejadian tragis ini adalah penghujatan luar biasa terhadap benda-benda suci dan penghinaan kepada iman Kristen. Orang-orang Kristen Romawi menyalahkan orang-orang Yahudi sebagai biang kerok atas peristiwa tragis ini. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Yahudi membantu Persia merebut kota-kota tertentu dan orang-orang Yahudi terlibat pembantaian ratusan ribu orang-orang Kristen di dalam kota yang diduduki pasukan Persia. Setelah kemenangan dan mampu merebut kota Yerusalem dari tangan Romawi, maka Raja Khosrow kedua atau Kasru mengangkat Iyas ibn Kapsyah atau Nehemia ben Husiel kedua atau Nehemeth sebagai gubernur Yerusalem. Jadi Iyas ibn Kapsyah atau Nehemia ben Husiel kedua atau yang kemudian diberikan gelar Nehemeth semula adalah gubernur Lahmid di Hira, Irak, yang dipindahkan menjadi gubernur Yerusalem. Namun ia hanya berkuasa selama 3 tahun, yakni antara 614 hingga 617 Masehi. Iyas ibn Kapsyah atau Nehemia ben Husiel kedua atau yang kemudian diberikan gelar Nehemeth dieksekusi oleh Raja Khosrow kedua di Yerusalem. Setelah dieksekusi, mayatnya dilemparkan untuk menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai. Iyas ibn Kapsyah atau Nehemia ben Husiel kedua atau Nehemeth dieksekusi karena dituduh berkhianat atau menjalin persekutuan dengan penguasa Romawi. Eksekusi ini menyebabkan terjadinya pemberontakan besar di antara orang-orang Lahmid atau orang-orang Yahudi dan Arab. Setelah Nehemia ben Husiel atau Iyas ibn Kapsyah atau Nehemeth mati, ia digantikan oleh Shalum ben Husiel sebagai pemimpin bangsa Arab. Penguasa Sasanid Persia berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Lahmid atau orang-orang Arab dan Yahudi. Shalum ben Husiel bersama orang-orang Lahmid lalu dideportasi atau dibuang ke Persia atau Iran. Admin akan menjelaskan bukti-bukti sejarah keberadaan Iyas ibn Kapsyah atau Nehemia ben Husiel kedua atau yang diberikan gelar Nehemeth.
Pertama, catatan sumber Yahudi yang ditulis Ben Abrahamson dan Joseph Katz dalam The Persian of Conquest Jerusalem in 614th and The Islamic Conquest of 638 menyebutkan terjadinya perselisihan antara Raja Khosrow kedua dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Raja Khosrow atau Khosrow kedua melakukan pengkhianatan, dan konflik antara kedua belah pihak berakhir pada eksekusi Nehemia ben Hushiel kedua. Raja Khosrow kedua kemudian melakukan deportasi orang-orang Yahudi ke Persia. Shalum ben Hushiel yang merupakan saudara laki-laki Nehemia ben Hushiel kedua pada tahun 622 Masehi dijual sebagai budak ke Persia. Shalum ben Hushiel juga dikenal dengan nama Salman Al-Farisi. Sumber Islam mengatakan bahwa Salman adalah sahabat dekat Muhammad. Salman Al-Farisi atau Shalum ben Hushiel juga disebut Ali bin Abu Thalib yang merupakan sepupu Nehemia ben Hushiel kedua atau Iyas ibn Kabsha alias Muhammad. Raja Khosrow kedua lalu menempatkan seorang uskup Kristen yang bernama Modestos di Yerusalem guna menggantikan Shalum ben Hushiel. 2. Catatan Thomas the Presbyter atau Thomas sang presbiter. Ia adalah seorang imam atau pastor gereja ortodoks Syria di Mesopotamia atas yang menulis kronik Syria pada tahun 640 Masehi. Ia menyatakan Muhammad hidup di abad ke-7, berada di Irak, lalu pindah ke Gaza di Palestina. Muhammad tinggal di Irak, lalu bersama pasukan Persia menyerbu Yerusalem. Muhammad diangkat sebagai gubernur Yerusalem oleh Raja Khosrow kedua pada tahun 614 Masehi. 3. Sumber catatan Cina yang ditulis pada tahun 651 Masehi dalam buku lama atau buku tua dinasti Tang atau Chefu Yuan Gui mencatat bahwa raja atau pemimpin Dashi atau Tayaye meninggal dunia pada tahun 617 Masehi. Dashi adalah sebutan bangsa Cina untuk langit. Catatan sumber Cina sesuai dengan isi kronik Spanyol yang ditulis pada tahun 754 Masehi menyebutkan Saracen atau Arab Islam memberontak melawan Persia pada tahun 617 hingga 618 Masehi. Sumber catatan Cina lainnya yakni Tu Yu menyatakan seorang laki-laki dari
Shishan atau Bani Hashim, yakni Mohemo atau Nehanet, yang sangat gagah berani dan bijaksana, serta dipuji sebagai raja pemersatu seluruh suku Quraisy. Raja Mohemo atau Muhammad menaklukkan kota Syala atau Syria yang kotanya disebut Shan atau Damaskus. 4. Sumber catatan Bizantium atau Romawi menyebut Ilyas ibn Qabisa dari Tayaye. Ia memimpin penyerangan provinsi-provinsi Romawi di Syria pada tahun ke-7 pemerintahan Heraklius. Orang-orang Tayaye merusak dan menghancurkan provinsi tetangga melalui tipu daya dan bukan melalui kekuatan. Mereka tidak melakukan perang secara terbuka, tapi secara sembunyi-sembunyi dengan cara penyergapan. 5. Catatan seorang uskup dari gereja Assyria Timur atau gereja Nestorian, yakni Isoyat ketiga dari Adia Bene. Dia menjadi uskup di Ninive pada tahun 620 Masehi, menjadi metropolitan di Arbela pada tahun 640 Masehi, dan menjadi Katolikos atau kepala gereja Nestorian atau gereja Assyria antara tahun 649 hingga 659, menyatakan Nehanet atau Ilyas ibn Qabisa berasal dari Radan, Isfahan, Persia atau sekarang disebut Iran. 6. Berdasarkan sumber Islam sendiri, yakni catatan para ulama seperti Al-Bukhari menyebutkan Nehanet sebagai Ibn Abi Qabisa. Dia berasal dari Hira yang berada di Irak. Hira kemudian disebut Kufa. Raja Khosrow atau Kusra dari Sasanid Persia memberikan kekuasaan pada Ibn Qabisa sebagai gubernur Lahmid yang terdiri dari 30 desa. Ulama Islam lainnya, Al-Tabari, dalam catatannya menulis Ilyas ibn Qabisa ditunjuk penguasa Persia sebagai gubernur Al-Hira setelah penggulingan dan kematian Al-Numan ibn Al-Mundir. Tokoh sejarah Ilyas ibn Qabisa atau menurut catatan Yahudi bernama Nehemia ben Husiel kedua yang ditulis oleh berbagai sumber sejarah oleh para ulama Islam pada zaman dinasti atau Bani Abbasiyah pada abad ke-9 Masehi disulap menjadi manusia super yang dibumbu-bumbui dengan berbagai macam dongeng atau mitos yang sangat bombastis. Demikianlah sejarah Ilyas ibn Qabisa alias Nehanet yang merupakan kaki tangan Persia yang menaklukkan Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.